Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pasa Amelia, mahasiswa manajemen 06 dengan NIM 2413101669. Perkenalkan, nama saya Yolanda Stiani dengan NIM 2413101131. Perkenalkan, nama saya Getsara Hadatul Aisyah dengan NIM 2413100071. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yuni Yulianti dengan NIM 2413147. Saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai keuangan syariah. Saat ini, kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan semakin meningkat. Namun, masih banyak masyarakat atau orang-orang yang belum memahami antara perbedaan keuangan syariah dan keuangan konvensional. Padahal, keuangan syariah itu sendiri menawarkan sistem yang sesuai dengan ajaran agama Islam, yaitu mengutamakan kejujuran, keadilan, dan menghindari riba atau bunga, gharar, serta maisir. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari keuangan syariah agar masyarakat dapat memahami prinsip, tujuan, akad, lembaga, dan juga produk yang ada, sehingga dapat memilih layanan keuangan sesuai dengan kebutuhannya dan nilai-nilai syariat Islam. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian keuangan syariah. Keuangan syariah adalah sistem pengelolaan uang yang dilakukan sesuai dengan aturan Islam, yaitu berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Dalam keuangan syariah, setiap transaksi harus dilakukan secara jujur, adil, dan tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Perbedaan utama antara keuangan syariah dan keuangan konvensional itu terletak pada bunga. Pada keuangan syariah itu tidak menggunakan bunga atau riba. Sebagai gantinya, mereka menggunakan sistem bagi hasil atau akad sesuai dengan kesepakatan mereka. Yang kedua yaitu saya akan menyampaikan prinsip-prinsip keuangan syariah. Dalam keuangan syariah ada beberapa prinsip yang harus dipatuhi dan harus dipahami. Yang pertama itu tidak boleh ada riba dan juga bunga, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Yang kedua yaitu tidak boleh ada gharar, yaitu ketidakjelasan dalam transaksi, misalnya membeli barang yang belum jelas kondisinya atau jumlahnya. Dan yang ketiga itu tidak boleh ada maisir. Maisir yaitu perjudian atau spekulasi yang terlalu berisiko. Dan yang terakhir, ada usaha yang harus dibiayai itu adalah usaha yang halal seperti perdagangan, pertanian, atau jasa. Usaha haram seperti minum-minuman keras atau perjudian itu tidak boleh didanai. Di sini saya akan menjelaskan materi ketiga yaitu tujuan keuangan syariah. Tujuan keuangan syariah bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak. Dengan sistem ini, keuntungan dan risiko dibagi secara adil, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Selain itu, keuangan syariah juga bertujuan membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Materi keempat yaitu rumus keuangan syariah. Yang pertama, contoh perhitungan bagi hasil atau mudharabah. Misalnya, ketika nasabah menabung modal sebesar 10 juta rupiah dan bank mengelola dana tersebut, mendapatkan keuntungan usaha dalam sebulan sebesar 2 juta rupiah. Nisbah atau pembagian hasil yaitu 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank. Dengan menggunakan rumus keuntungan nasabah, yaitu total keuntungan dikali nisbah nasabah. Yang pertama, perhitungan untuk nasabah, yaitu 2 juta rupiah dikali 60% sama dengan 1.200.000 rupiah. Yang kedua yaitu perhitungan keuntungan bank, 2 juta rupiah dikali 40% sama dengan 800.000 rupiah. Jadi, nasabah mendapatkan keuntungan sebesar 1.200.000 rupiah dan bank mendapatkan keuntungan sebesar 800.000 rupiah. Yang kedua yaitu contoh perhitungan murabahah atau jual beli syariah. Misalnya, harga motor dari dealer yaitu sebesar 15 juta rupiah. Bank syariah mengambil margin keuntungan sebesar 2 juta rupiah. Total harga jualnya yaitu menjadi 17 juta rupiah. Cicilan selama 10 bulan dengan menggunakan rumus cicilan per bulan yaitu total harga jual dibagi lama cicilan. Total harga jualnya yaitu 17 juta rupiah dibagi 10 bulan, yaitu sebesar 1.700.000 rupiah per bulan. Di sini tidak ada bunga tambahan karena keuntungan bank sudah ditentukan di awal.
Yang ketiga yaitu contoh perhitungan zakat mal. Misalnya seseorang memiliki tabungan sebesar 100 juta rupiah, nisab zakat sudah terpenuhi, dan zakat yang wajib dikeluarkan yaitu 2,5%. Dengan menggunakan rumus zakat yaitu harta dikali 2,5%. Contoh perhitungannya yaitu 100 juta rupiah dikali 2,5% sama dengan 2.500.000 rupiah. Jadi zakat yang harus dibayar adalah sebesar 2.500.000 rupiah. Di sini saya akan menjelaskan materi kelima, yaitu karakteristik keuangan syariah. Keuangan syariah memiliki beberapa ciri khas. Yang pertama, transaksi dilakukan berdasarkan akad atau perjanjian yang jelas. Yang kedua, tidak menggunakan bunga. Yang ketiga, mengutamakan kejujuran dan keterbukaan. Yang keempat, semua kegiatan usaha harus halal. Yang kelima, jika memperoleh keuntungan, maka keuntungan tersebut berasal dari kegiatan usaha yang nyata, bukan dari bunga pinjaman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi keenam, yaitu akad dalam keuangan syariah. Akad adalah perjanjian antara dua pihak dalam suatu transaksi. Beberapa akad yang sering digunakan adalah: yang pertama ada mudharabah, yaitu kerjasama antar pemilik modal dan pengelola usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Yang kedua, ada musyarakah, yaitu kerjasama di mana kedua pihak sama-sama memberikan modal dan berbagi keuntungan maupun kerugian. Yang ketiga, ada murabahah, yaitu jual beli dengan menyebutkan harga beli dan keuntungan yang diambil. Yang kelima, ada ijarah, yaitu akad sewa menyewa, misalnya menyewa rumah atau kendaraan. Yang keenam, ada wadiyah, yaitu akad penitipan seperti menabung di bank syariah. Yang ketujuh, ada qadrah, yaitu pinjaman tanpa bunga yang hanya wajib mengembalikan pokok pinjamannya. Akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Nah, masuk ke materi yang ketujuh, yaitu lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah ini adalah lembaga yang menjalankan kegiatan keuangan sesuai prinsip syariah. Contohnya ada apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada Bank Syariah Indonesia yang menyediakan tabungan, pembiayaan, dan layanan perbankan syariah. Yang kedua ada Baitul Ma'al wa Tamwil atau yang kita kenal sebagai BMT yang membantu pembiayaan usaha kecil. Yang ketiga ada Pegadaian Syariah yang menyediakan layanan gadai tanpa sistem bunga. Selanjutnya yang ke-8 yaitu produk keuangan syariah. Nah, beberapa produk yang tersedia di lembaga keuangan syariah antara lain tabungan syariah, deposito syariah, pembiayaan rumah, pembiayaan kendaraan, pembiayaan usaha, asuransi syariah, serta investasi syariah seperti reksadana syariah dan suku bunga. Yang kesembilan ada kelebihan keuangan syariah. Kelebihan keuangan syariah ini adalah transaksi lebih adil karena keuntungan dan resiko dibagi bersama. Selain itu, sistem ini menghindari bunga sehingga lebih sesuai bagi masyarakat yang ingin menjalankan transaksi sesuai syariat Islam. Nah, keuangan syariah juga mengutamakan kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam setiap bertransaksi.